Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam para upasaka dan upasika. Pada malam hari ini kita kembali melakukan peringatan Magha Puja pada tahun yang kali ini, ya tahun 2564 dalam hitungan tahun Buddhis. Peristiwa-peristiwa penting secara umum tercatat dalam catatan sejarah. Begitu juga dengan peristiwa yang terjadi pada Purnama Siddhi di bulan Magha sekitar 2609 tahun yang lalu. Di Weluwana Arama atau hutan bambu dekat Rajagaha, ibu kota kerajaan Magadha ya pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi dalam waktu 9 bulan setelah Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna menjadi Sama Sambuddha. Weluwana Arama ini wihara persembahan dari Raja Bimbisara yang mana merupakan wihara yang pertama pada masa Buddha Gautama. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar atau kita baca, ada peristiwa-peristiwa penting pada waktu Magha Puja Purnama Siddhi pada saat itu. Di antaranya adalah 1250 biku datang dari berbagai tempat yang berbeda ke Weluwana Arama dengan tujuan untuk memberikan penghormatan kepada Sama Sambuddha. Dan tanpa perjanjian terlebih dahulu di antara mereka. Di antara 1250 biku ini, menurut catatan sejarah, tanpa perjanjian di antara mereka terlebih dahulu. Kemudian 1250 biku tersebut semuanya telah mencapai tingkat kesucian arahat dan diupasampada langsung oleh Sama Sambuddha dengan Ehi Biku Upasampada. 1250 biku ini juga memiliki 6 abinya. Dan pada kesempatan itu Sama Sambuddha membabarkan Oada Patimokkha. Dalam hal ini 3 prinsip diberikan yang seperti tertulis di dalam Dhammapada urutan ke-183, 184 dan 185 ya. Jadi ada 3. Nah, dalam Dhammapada yang urutan 183 tertulis sebagai berikut. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Dalam Dhammapada yang urutan ke-184 tertulis sebagai berikut, kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Nibbana adalah yang tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain sesungguhnya bukanlah seorang pertapa atau samana. Yang terakhir dalam Dhammapada yang urutan ke-185 tertulis sebagai berikut. Tidak menghina, tidak menyakiti, bahkan mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, makan secukupnya, hidup di tempat yang sunyi, dan giat mengembangkan batin nan luhur. Inilah ajaran para Buddha. Demikianlah para upasaka dan upasika Oada Patimokkha tersebut. Nah, sekarang mari kita simak apa yang tertulis dalam Dhammapada yang urutan ke-183. Di dalam Dhammapada yang urutan ke-183 ini merupakan inti ajaran para Buddha. Kalau kita simak
yang kemudiannya yang tertulis dalam urutan yang ke-184 itu cara untuk melakukan inti dari ajaran para Buddha, menjalankannya dengan kesabaran. Jadi ada inti ajaran para Buddha, dan untuk kita bisa melaksanakan inti ajaran para Buddha ini harus menjalankannya dengan kesabaran, yang mana kesabaran adalah merupakan cara bertapa yang paling tinggi sehingga kita bisa dapat mencapai nibbana sebagai yang tertinggi. Jadi kesabaran adalah yang paling tinggi dari segala sesuatu. Nah, untuk mencapai yang tertinggi harus mencapai yang paling tinggi dulu, baru bisa meraih yang tertinggi, yaitu nibbana. Dan dalam urutan yang ke-185 itulah yang dilakukan para Arya Pugala, para orang-orang suci. Jadi inti ajaran, cara melaksanakannya, dan kemudian kesuksesan yang terbukti. Apa yang dilakukan oleh orang-orang suci bisa dilihat bahwa dari para siswa beliau, tentunya beliau sendiri telah membuktikan, dan kemudian para siswa beliau juga telah banyak yang menjadi Arya Pugala, yang menjadi orang-orang suci. Beliau tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan dirinya itu dengan sempurna. Hidup di tempat sunyi, berada dalam kondisi batin nan luhur. Itu hasil. Jadi hasil dari apa yang dipraktekkan dia membuahkan demikian. Nah, para upasaka dan upasika, segala daya upaya untuk mengarah pada hal-hal yang bermanfaat sangatlah patut kita lakukan dengan kesabaran. Artinya dengan cara yang paling tinggi. Namun pada kenyataannya, sebagaimana yang kita ketahui, kesabaran kita masih jauh dari sempurna. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kita masih jauh dari inti ajaran para Buddha. Jarak yang jauh ini jangan dibiarkan tetap jauh. Mari kita tingkatkan usaha kita dengan segala daya, disertai dengan kesabaran, agar kita mampu mendekat pada jalan menuju inti ajaran para Buddha. Banyak di antara kita yang merasakan kerinduan untuk mampu mendekat pada inti ajaran guru kita. Ingin bertemu dan ingin berada di situ, di mana batin bersih sempurna. Para upasaka dan upasika, jarak yang jauh bukan tercipta dengan kebetulan, tetapi jarak yang jauh tercipta karena apa yang telah kita lakukan. Dengan kata lain, kitalah yang menciptakan jarak itu, bukan hal yang lain. Bukan inti ajaran yang menjauh, tapi batin ini terkotori. Batin ini terkotori dan tercemar dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, di mana kitalah sebagai pelaku yang mengotori batin kita sendiri. Ketika kita mengotori batin, dapat dikatakan dengan amat mudah melakukannya. Giliran saatnya kita sadar, kita berjuang untuk membersihkan batin ini, ternyata tidak semudah ketika kita mengotorinya. Ini kita rasakan dan juga kita pahami. Para upasaka dan upasika, inti ajaran para Buddha begitu simpelnya. Walau demikian, masih sulit bagi sebagian besar dari kita untuk melakukannya dengan sempurna. Bahkan kita masih jauh dari kesempurnaan. Kesulitan yang terjadi karena ruwetnya rintangan-rintangan yang telah kita bentuk dalam batin ini,
Jadi di dalam batin ini udah sungguh ruwet, sungguh rumitnya, sungguh berkecamuknya, sehingga untuk melakukan hal-hal yang simpel yang membawa pada kebahagiaan sejati masih sulit kita laksanakan. Bukan karena kita tidak mau, kita mau, tapi jeratan belenggu terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat demikian kuat dan demikian lengketnya, dan ada kebiasaan dari kita selalu mempunyai alasan untuk berpihak pada hal-hal yang tidak bermanfaat serta membawa penyesalan dan penderitaan. Sekarang mari bersabarlah dalam usaha kita membersihkan batin ini. Memang itu tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa dibersihkan. Dalam salah satu sutta tertulis, batin bercahaya ketika bersih, dan batin yang bersih itu bercahaya. Para upasaka dan upasika, mari kita melatih kesabaran dalam setiap kondisi. Jadi dalam setiap kondisi yang ada, kita gunakan, kita manfaatkan untuk melatih kesabaran kita. Kalau kita lupa, ya namanya ya sudahlah, sudah lupa. Ketika kita tersadar lagi, kita bangkit lagi. Ingat-ingat untuk melatih kesabaran dalam setiap kondisi. Kita harus ingatkan diri ini untuk terus ingat. Jadi kita harus mengingatkan diri kita untuk terus ingat dalam melatih kesabaran. Kesabaran, kunci yang harus kita miliki untuk mendekat pada inti ajaran para Buddha, inti ajaran guru kita. Ketika dalam proses mendekat ke inti ajaran, kita memakai kata jangan dalam konteks jangan berbuat jahat. Namun ketika sudah berada dan mencapai inti ajaran, kita memakai kata tidak dalam konteks tidak berbuat jahat. Karena kalau sudah sempurna, sudah tidak ada lagi perbuatan jahat yang bisa dilakukan. Hanya perbuatan baik yang dilakukan dan batin sudah tidak terkotori lagi. Bahkan bersih sampai ke noda-nodanya. Kita menginginkan itu dan mari kita berjuang untuk mendapatkan itu. Walaupun perjalanan kita dalam samsara ini masih panjang, tapi pasti kita akan keluar dari perjalanan panjang ini. Mari kita temukan, pelajari, dan praktekkan Dhamma sejati. Mengikuti tuntunan Dhamma sejati untuk menuju akhir derita, untuk mengakhiri perjalanan panjang dalam samsara. Sebagaimana yang sering kita dengar, sering kita baca, Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sama Sambuddha. Dhamma telah dibabarkan dengan jelas. Laksanakanlah penghidupan suci dan singkirkan penderitaan. Demikianlah para upasaka dan upasika yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, sepatutnya kita terus fokus pada Dhamma sejati. Mari kita bebaskan diri kita dari segala derita. Mari kita bebaskan diri kita dari segala penyesalan. Kita bebaskan diri kita dari segala kekotoran dan noda. Kita sering mengucapkan, semoga semua makhluk berbahagia. Mari masing-masing dari kita membuat batinnya bahagia, sehingga semakin banyak makhluk-makhluk yang berbahagia. Para upasaka dan upasika, selamat
memperingati perayaan Maga Puja, dan mari kita ambil hikmah dari apa yang ada, kita ambil manfaat dari apa yang Buddha sabdakan untuk perjalanan hidupnya kita, demi kebaikan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan mari kita semua bertekad untuk mencapai inti ajaran para Buddha. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semakin hari semakin maju, semakin berkembang menuju kesempurnaan. Sabe sata bawantu suki tata.